Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Satu Arah Jogja. Di video kali ini kita akan menjelajahi jalur jalan lintas selatan atau yang biasa disebut JJLS, khususnya untuk ruas Baron hingga Tepus di Gunung Kidul, Yogyakarta. Beberapa kali Satu Arah Jogja lewat sini sejak masih dalam proyek hingga di tahun 2023 untuk pertama kalinya dibuka untuk uji coba. Hingga sekarang ini dibuka penuh untuk umum. Yuk kita simak kondisinya terkini sebagai informasi untuk rencana libur akhir tahun kalian. Kita mulai perjalanan dari pertigaan Rejosari ke Madang di Jalan Raya Planjan Baron. Biar lebih jelas, kita lihat peta terlebih dahulu. Ke kanan menuju kawasan Pantai Baron yang merupakan jalur lama, merupakan jalur legend karena Pantai Baron adalah pionir berkembangnya wisata pantai di Gunung Kidul ini. Nah, kalau ke kiri menuju JJLS ruas Baron menuju Tepus Gunung Kidul. JJLS ruas Baron Tepus ini merupakan ruas baru, benar-benar membuka akses jalan baru, sehingga antara rute menuju kawasan wisata pantai dengan jalanan umum terpisah. Inilah peta JJLS ruas Baron menuju Tepus. Lokasi ini terletak di selatan wilayah Gunung Kidul. Jarak yang akan kita tempuh 9,5 km dari Simpang 3 JJLS Rejosari menuju Simpang 3 Bandeng. Jika terus ke timur, ini akan menyambung ke wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Jalur ini merupakan jalur baru di sisi utara jalur lama. Jalur lama difungsikan khusus untuk jalur wisata. Jalur lama cenderung sempit dan berkelok-kelok, sehingga dengan adanya jalur baru akan mengurai kemacetan. Yang jadi ikon di JJLS ini yaitu adanya jembatan Tepus baru, yaitu jembatan yang tertinggi di proyek JJLS ini dengan view langsung ke laut. Banyak dari kalian mengenal Pantai Indrayanti atau Pantai Kukup. Namun tahukah kalian, pantai yang pertama kali menarik perhatian wisatawan adalah Pantai Baron. Pantai Baron menjadi gerbang awal pariwisata pantai di Gunung Kidul sejak tahun 1990-an. Dari sana, pesona pantai-pantai lain mulai terungkap satu persatu dan masyarakat lokal mulai menyadari bahwa pantai ini punya potensi besar untuk pariwisata. Perlahan-lahan, daerah ini pun mulai terbuka dan dikembangkan. Perkembangan besar terjadi saat pemerintah daerah mulai meningkatkan infrastruktur dan akses jalan pada tahun 2000-an. Dengan pembangunan yang lebih baik, wisatawan bisa dengan mudah mengunjungi pantai-pantai yang dulunya sangat sulit dijangkau dengan jalan yang masih berliku-liku. Begitu sulit
untuk menembus destinasi ini karena letaknya yang terpencil jauh dari akses jalan utama. Kita telah sampai di perempatan Kemadang. Kalau ke kanan, kita akan menuju ke TPR Baron, merupakan kawasan wisata dengan 22 pantai di area ini. Dan kalau kita ke kiri, menuju ke kota Wonosari, ibu kotanya Gunung Kidul. Kita akan lurus saja menelusuri jalur ini, jalur antara Baron hingga Tepus. Jalur ini akan terhubung sampai ke Wonogiri di Jawa Tengah, sampai ujung Jawa Timur, yaitu kota Banyuwangi. Salah satu proyek yang paling berdampak adalah pembangunan JJLS ini, yang menghubungkan seluruh wilayah selatan Pulau Jawa, termasuk di Gunung Kidul ini. Proyek ini sangat membantu karena memudahkan akses ke banyak pantai indah yang dulunya terpencil. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi geografis yang sangat luar biasa. Salah satu proyek yang sedang digarap di Pulau Jawa adalah Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS. Proyek JJLS ini bertujuan untuk membangun jalur alternatif di sisi selatan Pulau Jawa, dari Provinsi Banten hingga ke Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sehingga nantinya mobilitas tidak hanya bergantung pada jalan utama di utara atau Pantura saja. Pembangunan JJLS untuk ruas Baron hingga Tepus di Gunung Kidul, Yogyakarta dimulai sebagai bagian dari proyek besar yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur di kawasan pesisir selatan Jawa. Ruas ini sendiri telah dikerjakan secara bertahap sejak beberapa tahun lalu, dan proses pembangunannya masih berjalan hingga sekarang. Di Gunung Kidul, JJLS ini membentang sejauh 80 km, di mana beberapa bagian ruas Tepus Jeruk Udel sepanjang 13,5 km serta Planjan menuju Tepus sekitar 4,7 km masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, ruas yang menghubungkan antara Gunung Kidul dan Bantul juga sedang dalam pembangunan, yaitu Kelok 18 dan Jembatan Pandan Simo. Untuk keseluruhan JJLS di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada 2025. Tantangan utamanya termasuk kondisi geografis yang bervariasi, seperti area berbukit dan kawasan dengan potensi longsor, serta pembebasan lahan yang masih berlangsung pada beberapa titik. Nah, untuk ruas Baron hingga Tepus di Kabupaten Gunung Kidul ini, panjangnya mencapai kurang lebih 24 km, yang mana cukup signifikan mengingat medan Gunung Kidul yang berbukit dan penuh dengan perbukitan kars sangat menantang dan berisiko. Kita telah sampai di perempatan Banjarjo. Kalau ke kanan kita akan melewati pos retribusi Banjarjo menuju ke Pantai Drini dan Pantai Selili. Sedangkan kalau kita ke kiri menuju ke Telaga Sempu. Mari kita lanjutkan perjalanan, masih sekitar 15 menit lagi.
Adanya JJLS di ruas Baron hingga Tepus ini sangat berdampak positif bagi masyarakat. Dengan terbukanya akses jalan, masyarakat bisa lebih mudah beraktivitas sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ekonomi. Para pelaku usaha kecil hingga menengah bisa lebih mudah membawa produk mereka. Ruas ini memiliki fungsi utama sebagai jalur yang akan menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mempercepat akses antar daerah, dan tentunya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat di sekitarnya. JJLS juga bertujuan memudahkan distribusi barang, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menjadi salah satu jalur wisata yang menakjubkan karena pemandangannya yang luar biasa di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta. Di depan kita akan melewati perempatan Ngestirjo. Kalau ke kiri ke area hutan Desa Ngestirjo, kalau ke kanan menuju kawasan wisata Pantai Srili dan Pantai Indrayanti. Dalam proses pembangunannya, tentu saja ada banyak hambatan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tantangan teknis yang terkait dengan kondisi geografis Gunung Kidul. Sebagian besar wilayah ini memiliki jenis tanah kapur yang berpori dan banyak terdapat perbukitan kars. Struktur tanah kapur ini membuat konstruksi jalan perlu dikerjakan dengan lebih teliti agar tetap kokoh meskipun berada di atas tanah yang mudah tergerus air. Dari segi anggaran, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek JJLS di ruas Baron hingga Tepus mencapai ratusan miliar rupiah. Proyek ini didanai melalui anggaran pemerintah dengan biaya rata-rata konstruksi mencapai 20 sampai 30 miliar per kilometer. Kita akan melalui perempatan Sadang. Kalau ke kanan kita akan ke kawasan wisata Pantai Sadranan. Di depan sana kita akan melewati Bukit Rowari. Bukit ini sangat indah karena belahan dari proyek JJLS ini membelah bukit tertinggi di kawasan ini. Ketinggian belahan bukit ini membentuk tebing dengan ketinggian hampir 40 meter. Ini merupakan bukit tertinggi di kawasan JJLS Baron menuju Tepus, dengan jembatan Tepus Baru yang begitu ikonik di daerah ini. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, spot ikonik di JJLS ruas Tepus menuju Baron. Kalau mau buat foto instagramable, di sini di tempatnya, karena di antara dua tebing yang menjulang tinggi ini ada jembatan terpanjang di rute Baron menuju Tepus. Jembatan yang fenomenal, jembatan tertinggi di JJLS. Dari sini kamu bisa lihat birunya laut yang luas banget. Bagian ini benar-benar bikin perjalanan terasa spesial. Apalagi kalau langitnya lagi cerah, biru bersih tanpa awan. Gak perlu jauh-jauh, kita sudah bisa dapat view yang gak kalah sama destinasi luar negeri. Akhirnya kita di penghujung perjalanan kita. Kita berada di pertigaan Bandeng. Kalau ke kanan kita akan menuju ke Pantai Indrayanti dan pantai-pantai cantik lainnya di kawasan ini.
Kita akan ke arah timur menuju ke Blegonang di Kecamatan Tepus, karena di daerah ini juga tidak kalah indahnya. CCLS di Gunung Kidul ini memang jadi salah satu rute paling menarik buat dilalui kalau lagi pas di Yogyakarta. Bayangkan saja, jalannya lebar, mulus dan sepi tanpa hambatan. Serasa kayak lagi di luar negeri. Buat yang suka perjalanan darat, CCLS ini benar-benar menyuguhkan pengalaman berkendara yang beda. Di sepanjang jalan, ada tebing-tebing batu kapur tinggi yang membentuk semacam benteng alami. Tebing-tebing kars ini seakan menjaga kita dari angin laut selatan yang biasanya cukup kencang. Rasanya kayak dikasih pelukan sama alam. Kita bisa berhenti sebentar di beberapa titik yang memungkinkan kita menikmati angin laut langsung, bikin adem di tengah cuaca panas Gunung Kidul. Dan bukan cuma laut, bukit-bukit sepanjang Pegunungan Sewu juga bikin mata segar. Pepohonan yang rimbun mengelilingi bukit-bukit ini, kelihatan hijau, tenang, dan menyelimuti area sekitar. Di bawah rindangnya pepohonan, kita juga terhindar dari teriknya matahari yang kadang bikin gerah di area ini. Secara keseluruhan, perjalanan di CCLS ini nyaman dan menyenangkan. Jalanannya lurus dan mulus, jadi nggak perlu khawatir soal jalan berlubang atau mati. Buat yang suka eksplor tempat baru atau cuma sekedar nyari spot foto, perjalanan di CCLS ini cocok banget. Ini kan saya Mbak Inon. Oke, nah ini kalau saya nggak kelak nih loh Mas. Siap. Syukur kersami. Ya ini kan. Ada pikir kan tuh. Bener. Aja pengen panas sama yo. Alhamdulillah, kita telah menikmati perjalanan di CCLS Ruas Baron menuju Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sungguh luar biasa melihat keindahan alam yang telah Allah ciptakan dengan begitu megah. Di sepanjang jalan ini, kita disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Dari perbukitan yang hijau hingga hamparan laut yang luas di sisi selatan Yogyakarta. Dengan rampungnya proyek CCLS ini, kita semua berharap manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Akses yang kini lebih terbuka tak hanya mempermudah transportasi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan menjaga kelestarian alam. Semoga jalur selatan ini terus menjadi anugerah bagi kita semua, menghubungkan lebih banyak desa dan memberikan peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah ikut bersama kami di perjalanan ini. Jangan lupa untuk mendukung video ini dengan like, subscribe, agar kita bisa terus berbagi keindahan alam Nusantara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam satu arah Jogja.